Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kawan-kawan, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Nah, di video ini mungkin saya akan bahas itu tentang produk rokok. Nah, banyak juga yang tanya kepada saya seperti kalau mau beli rokok murah itu harus kemana sih? Terus untuk produk rokok belanjanya harus kemana? Itu yang sering saya jumpai dari teman-teman yang mungkin menulis di kolom komentar atau mungkin yang inbox ke Facebook atau juga ada yang menghubungi saya via email. Nah, pertama-tama mungkin saya jelaskan dulu untuk harga rokok. Nah, untuk harga rokok itu sebenarnya di distributor itu hanya ada dua. Yang pertama harga bagi atau mungkin harga untuk agen, wholesaler atau grosir. Yang kedua untuk retail. Nah, kedua harga tersebut itu juga harganya perbandingan harganya itu tidak jauh. Hanya antara 100 rupiah atau 200 per bungkus atau mungkin 1000 atau 2000 per slop. Nah, namun yang jadi pertanyaan teman-teman mungkin, loh kenapa si grosir atau agen atau wholesaler tersebut kok bisa jual di bawah atau jual sama dengan distributor atau mungkin lebih mahal juga, lebih mahal dikit. Nah, saya bisa jelaskan karena untuk agen tersebut biasanya bisa murah karena mereka mungkin sedang ngejar target dari perusahaan. Karena program-program di rokok itu sebenarnya banyak. Bisa jadi agen tersebut jual modalnya, otomatis kan kalau dikonversikan ke retail itu bisa beda 100. Karena cashbacknya juga bukan main untuk program-program yang diadakan oleh perusahaan rokok tersebut. Terus yang kedua bisa sama, ya jelas bisa sama karena agen atau grosir tersebut menjual rokoknya atau mengambil untung dari penjual rokoknya itu tidak besar. Mereka hanya mengambil keuntungan antara 100 atau 200 rupiah atau mungkin per slop itu cuma 1000-2000. Jadi begitu mereka menjual dengan keuntungan yang sekecil itu, maka akan sama dengan distributor yang ngisi ke retail. Terus kalau mahal dikit, biasanya itu untuk rokok-rokok yang penjualannya kurang bagus, jadi mereka ambil untungnya agak besar. Itu juga tidak 1000-2000, paling antara 300 sampai 500 perak per bungkus atau per slop mungkin 3000 sampai 5000. Itu untuk rokok-rokok yang bukan istilahnya bukan rokok yang fast moving atau bukan rokok yang laku. Dari sana kita bisa tarik kesimpulan bahwa untuk mencari produk rokok yang murah itu tidak akan mencari mana yang murah kecuali ada yang buang barang karena mereka biasanya butuh omset untuk sales atau mungkin agen yang butuh dana cepat itu biasanya suka di istilah buang barang. Itu biasanya mereka menjual dengan harga tidak wajar untuk mendapatkan omset. Dari sana mungkin teman-teman sudah sedikit memahami untuk perihal harga rokok tersebut. Jadi sebenarnya tidak ada rokok yang murah karena distributor sudah menerapkan dua tadi,
harga agen dan harga retail. Apakah kita bisa untuk menjadi agen? Tentu bisa. Cuma masalahnya misalkan, saya kan belum ada uang untuk membeli rokok sebanyak itu. Teman-teman bisa memanfaatkan agen atau grosir di sekitar teman-teman. Teman-teman bisa mulai join atau bekerja sama dengan agen tersebut dengan cara teman-teman bisa pinjam dulu barang dari agen tersebut. Istilahnya kita ngutang dulu, nanti udah laku tinggal bayar ke agen tersebut. Karena tiap agen juga justru butuh perputaran barang, maka dari itu mereka kalau udah percaya pasti dikasih sama agen tersebut. Nah, selanjutnya teman-teman tinggal jual seperti agen tersebut, hanya mengambil untung 100 atau 200 rupiah per bungkus. Itu juga kalau jual ke pedagang lagi. Kalau ke eceran saya sarankan jangan seperti itu, karena bisa merusak harga di warung-warung sekitar teman-teman. Nanti kan warungnya jadi benci kalau kita merusak harga. Tapi teman-teman bisa raih warung-warung sekitar teman-teman, toko-toko sekitar teman-teman untuk belanja ke toko kita. Karena di toko kita juga harganya hampir sama dengan agen. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan penjelasan saya dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.